Anyway, momen comeback ini adalah momen yang penting banget buat Zodiac. Kenapa penting? Ternyata lagu Lemonade itu mendapatkan rating 7,25 dari situs. Kalau makin tinggi nih brand reputation mereka, tawaran-tawaran dari... Halo semuanya, welcome back lagi ya to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Guys, thank you so much bagi kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini spesial banget kita bakal bahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan brand reputation Zodiac di Korea. Lantas gimana sih caranya? Yuk mari kita kulik bersama-sama. Yorobun, seperti yang kalian ketahui bahwa Zodiac telah comeback dengan first single album Only Fun. Pre-order untuk album ini dibuka nih mulai dari tanggal 16 Oktober pukul 15.00 waktu Korea Selatan. Sebelum merilis single utama, mereka terlebih dahulu merilis lagu pra-rilis yang bertajuk Lemonade. Ternyata lagu Lemonade itu mendapatkan rating 7,25 dari situs thebiaslist.com. Yang mana The Bias List ini adalah salah satu website yang kerap kali mereview banyak lagu K-pop. Dan seperti inilah bagaimana penilaian dari The Bias List. Untuk Cooks-nya mendapatkan nilai 7, Production-nya 8, Longevity-nya 7, dan Bias 7 dengan rating keseluruhan 7,25. Tinggi sih ratingnya. Kemudian The Bias List menyebut bahwa sejauh ini musik Zodiac itu beragam, dan menurutnya lagu Lemonade mendarat di suatu tempat di tengah, menarik elemen dari kedua ekstrim. Secara sepintas, Lemonade adalah tempo penengah yang asyik dengan elemen hip hop yang kuat dan sedikit ritme Latin yang dimasukkan sebagai tambahan. Ini dilakukan dengan baik, tetapi hooknya dianggap terlalu berulang dan juga konyol untuk dikerjakan. The Bias List menyebut bahwa Lemonade memberikan metafora yang canggung dan produksi serta melodi lagu tidak cukup kuat untuk melawan lirik yang mengganggu. Semuanya terasa sangat biasa. Lagu boy group berdasarkan nomor yang kemungkinan besar diteruskan oleh agensi lain sebelum mendarat di studio Zodiac. Mereka juga hanya membutuhkan material yang lebih kuat. Jadi seperti itulah kurang lebih masukan dari thebiaslist.com. Kira-kira bagaimana ya dengan lagu Only Fun? Akankah lagu Only Fun akan mendapatkan rating yang lebih tinggi dari Lemonade? Kalau menurut aku secara pribadi, kayaknya untuk Only Fun akan mendapatkan rating yang lebih tinggi deh. Dan kalau kalian sendiri gimanakah opininya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Ini berarti bahwa Zodiac itu sudah mampu menarik perhatian dari halayak banyak karena The Bias List ini merupakan website luar negeri teman-teman, bukan website lokal atau bukan website dari Indonesia ataupun website dari Hong Kong dan juga bukan website dari Korea. Adapun untuk lagu utama Only Fun adalah lagu yang menonjol dengan energi cerah yang ditambahkan ke gaya retro Jackson vibe dan juga ditandai dengan lirik yang mengekspresikan kegembiraan dan festival masa muda serta lirik menarik yang mengingatkan pada musical Grease. Paul De Vrete, Victor Sackford, dan Mike McDermott yang berpartisipasi dalam Iconic aespa dan Happy Happy Twice kembali lagi berpartisipasi dalam lagu Zodiac Only Fun dalam hal komposisi lagu. Kemudian ada juga Oh You Won dan Clap Crew yang berpartisipasi dalam lagu Freeze NCT 127 dan lagu I Want Hype, berpartisipasi juga dalam lagu comeback Zodiac dalam hal lirik dan juga meningkatkan kesempurnaan lagu Only Fun. Dalam musik video yang sudah dirilis, Zodiac tampil penuh semangat di sebuah restoran bernuansa krem yang dipenuhi sinar matahari. Mereka pada banyak kan kayak lesu-lesu gitu ya, tapi tiba-tiba mata mereka kayak terbangun gitu loh, kayak tiba-tiba cerah dan juga tiba-tiba semangat ketika mereka melihat ada sebuah poster tentang kompetisi dance. Selanjutnya ada juga adegan di mana semua member saling tersenyum cerah. Sambil panggilan ditekan, ekspresi mereka berubah dari tanpa ekspresi menjadi tersenyum dan video pun berakhir sehingga menyenangkan untuk ditonton dan memberikan perasaan bahagia kepada para penggemar. And bagaimana nih pendapat kalian tentang musik videonya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Apakah kalian suka dengan lagu dan juga musik video Zodiac kali ini? Dan berapa nih rating yang akan kalian berikan kepada Zodiac? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway, momen comeback ini adalah momen yang penting banget buat Zodiac. Kenapa penting? Karena banyak hal yang bisa didapatkan oleh Zodiac dalam comeback kali ini, terutama untuk meningkatkan brand reputation mereka, baik itu untuk grup maupun kepada member-membernya. Lantas apa itu brand reputation? Brand reputation adalah hal yang sangat penting bagi idol K-pop, entah itu kepada individu ataupun grupnya. Semakin tinggi brand reputation, maka akan memungkinkan mereka untuk lebih banyak dikenal, dan mereka juga akan mendapatkan tawaran dan kesempatan serta menjadi penilaian untuk memenangkan trofi di acara musik dan penghargaan akhir tahun. Brand reputation juga mengacu pada citra publik dan juga persepsi suatu kelompok, dan seberapa disukai atau dikenali kelompok tersebut. Reputasi mereka suatu grup dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, entah itu perilisan musik, tindakan mereka, dan juga visibilitas mereka di sosial media. Misalnya nih, grup yang secara konsisten merilis lagu-lagu yang menarik dan tampil bagus di acara musik kemungkinan besar memiliki reputasi merek yang baik dan juga tinggi.
Dan sebulan itu kita juga dapat melihat beberapa peringkat reputasi brand yang dirilis. Pertama ada reputasi untuk boy group, yang kedua reputasi untuk girl group, yang ketiga untuk penyanyi. Ini tuh kayak kumpulan teman-teman, mulai dari boy groupnya, girl groupnya, individual idols, dan juga penyanyi yang lain. Terus yang keempat ada juga boy group individu member, yang kelima girl group individu member, dan yang keenam adalah idols. Entah itu idol yang berasal dari member suatu grup ataupun penyanyi solo pria dan juga penyanyi solo wanita. Lantas, siapakah yang melakukan pemeringkatan itu? Nah, yang melakukannya adalah Korean Business Research Institute. Korean Business Research Institute adalah lembaga yang merilis daftar itu secara rutin. Pemeringkatannya itu mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas yang menyajikan pandangan komprehensif tentang kekuatan-kekuatan utama dalam industri ini. Peringkat reputasi brand disusun melalui analisis komprehensif terhadap berbagai faktor. Prosesnya melibatkan pemanfaatan big data yang dikumpulkan selama 1 bulan. Misalnya untuk brand reputation bulan Oktober yang lalu. Datanya itu dikumpulkan dari tanggal 9 September hingga pada tanggal 9 Oktober. Dan kemudian Korean Business Research Institute menggabungkan elemen-elemen kunci berikut. Yang pertama adalah indeks partisipasi konsumen. Apa itu indeks partisipasi konsumen? Indeks partisipasi konsumen mengukur tingkat keterlibatan dan minat konsumen terhadap idol. Nah, ini mencakup aktivitas seperti penelusuran online atau pencarian, kemudian klik dan interaksi media sosial. Misalnya jumlah pencarian di berbagai platform atau aplikasi seperti Naver, Daum, Nate, Wikipedia, Google, YouTube, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kalian yang mungkin menonton video zodiak atau hal-hal yang berhubungan tentang zodiak, sering-seringlah menggunakan nama mereka di kotak pencarian. Kalau mau naikin brand reputation membernya juga sama. Kalian sering-sering aja gitu ketik nama mereka di kotak pencarian, entah itu di YouTube ataupun dimanapun. Elemen kunci yang kedua adalah indeks liputan media. Dalam hal ini, Korean Business Research Institute akan menilai sejauh mana idol diliput di berbagai saluran media, termasuk artikel berita, fitur, dan wawancara. Nah, ini mencerminkan visibilitas dan kehadiran media dari kelompok tersebut selama periode tertentu. Jadi misalnya kalau kalian ketemu artikel yang bahas zodiak nih, terutama artikel yang berasal dari Korea, jangan lupa untuk bagikan ke Soblist yang lain supaya banyak dilihat. Semakin banyak yang mengunjungi artikel yang membahas mereka, maka semakin bagus juga. Terus yang ketiga adalah indeks interaksi. Korean Business Research Institute nanti akan memeriksa tingkat interaksi antara idol dan penontonnya. Hal ini dapat mencakup interaksi media sosial seperti Pan, Deku, Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Jadi kalau kalian mungkin mau nonton apapun tentang zodiak ya, misalnya di YouTube nih, videonya zodiak, ya jangan lupa untuk berinteraksinya dengan cara komen dan juga sukai serta bagikan videonya. Terus kalau kalian mau mengunggah apapun tentang zodiak, entah itu tentang foto-foto mereka, kegiatan mereka, atau apapun lah itu ya, kalian jangan lupa untuk gunakan hashtag tentang zodiak. Selain itu, kalian juga bisa pakai hashtag nama membernya dan juga berkomentar. Serta don't forget untuk mention official account dari zodiak. Selain itu, interaksi yang lain seperti aktivitas klub penggemar dan juga bentuk keterlibatan langsung lainnya. Kalau tidak salah, zodiak kan juga punya PNKP ya. Kalian mungkin bisa berinteraksi juga di PNKP-nya zodiak. Dan yang keempat adalah indeks komunitas. Di indeks komunitas, Korean Business Research Institute akan mengevaluasi kekuatan dan aktivitas komunitas penggemar di setiap idol. Hal ini memperhitungkan diskusi penggemar, forum, dan platform komunitas tempat penggemar berpartisipasi aktif dalam percakapan tentang grup tersebut. Ya kurang lebih mirip ya dengan poin ketiga, cuman bedanya adalah di komunitas dan di interaksinya gitu teman-teman. Nah, faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada penentuan indeks reputasi brand untuk setiap idol. Indeks tersebut kemudian digunakan untuk menentukan peringkat artis berdasarkan kinerja mereka secara keseluruhan di bidang-bidang utama ini. Indeks reputasi brand yang lebih tinggi mencerminkan persepsi positif terhadap grup, yang menunjukkan minat konsumen yang kuat, liputan media, keterlibatan, dan dukungan komunitas. Perlu dicatat bahwa pemeringkatan tersebut memberikan wawasan berharga mengenai kedudukan dan pengaruh idol saat ini di industri musik K-pop. Dan juga memberikan gambaran tentang popularitas dan pengaruh mereka selama jangka waktu yang ditentukan. Kalau makin tinggi nih brand reputation mereka, tawaran-tawaran dari brand-brand yang lain atau dari festival itu juga makin tinggi teman-teman, jadi makin bagus. Tetapi perlu dicatat juga bahwa brand reputasi mereka haruslah baik, jangan buruk. Buruk itu kalau mereka terkena skandal atau kontroversi baru buruk. Kalau mereka juga bersih-bersih dari skandal dan juga kontroversi, ya tawaran kerja juga pasti banyak teman-teman. Jadi gimana nih, sekarang sudah tahu dong bagaimana cara untuk meningkatkan brand reputation untuk zodiak? Ya semoga dengan kalian yang sudah tahu tentang cara-caranya, ya kalian juga bisa bantu zodiak dengan cara-cara tadi, oke? Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku maybe ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan ada misinformasi. Aku mohon koreksi dan juga minta maaf sekali lagi.
Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya nih, kalian itu bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga, oke? Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. See you next time ya kawan-kawan, dan juga selamat beraktivitas bagi kalian semua. Goodbye!